Oliver berkata, dalam beberapa hari terakhir, keluarga Rothschild telah melakukan beberapa hal yang tidak biasa. Dan para bawahan ini merasa ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Victoria mendengus pelan dan berkata, Rothschild, orang yang hanya tahu cara menghasilkan uang. Mereka hanyalah keluarga plutokratis, tapi tidak peduli berapa banyak uang yang mereka miliki. Mereka hanyalah semut. Mengapa kamu memperhatikan mereka? Oliver buru-buru berkata, Tuan, keluarga Rothschild menangkap seorang pedagang barang antik beberapa waktu lalu. Setelah terungkap, persoalannya belum mereda. Hari ini, mereka bahkan mengambil risiko ketidaksetujuan dunia dan langsung mengirim sejumlah besar orang ke rumah pedagang barang antik untuk menggali tanah setinggi 3 kaki. Mereka bahkan membawa peralatan eksplorasi dalam jumlah besar. Hal ini berdampak besar pada internet. Victoria mengerutkan kening tajam dan bertanya, maksudmu, keluarga Rothschild sedang mencari sesuatu yang penting? Ya. Oliver berkata dengan tergesa-gesa, yang paling penting, petunjuknya adalah bahwa pedagang barang antik tersebut mengkhususkan diri dalam menjual kembali barang antik Indonesia di Eropa dan Amerika Serikat. Rumor mengatakan bahwa keluarga Rothschild memiliki barang antik Indonesia untuk direstorasi. Akibatnya, diam-diam dia membuat barang palsu dan memperdagangkannya. Dan kemudian diganti. Keluarga Rothschild mengetahuinya. Jadi keluarga Rothschild menangkapnya dan menyiksanya dengan kejam. Setelah jeda, Oliver melanjutkan, saya rasa barang antik ini pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Sebaliknya, dengan Rothschild dilihat dari sumber daya keuangan triliunan dolar. Tidak ada barang antik di dunia yang bernilai sebesar itu bagi mereka. Kalaupun mereka mengemas semua lukisan Leonardo da Vinci, mereka tidak akan menganggapnya serius. Victoria mengangguk dan menganalisis, melihat pasar barang antik dunia, tidak peduli apa itu barang antik timur atau barat. Harga transaksi satu unit hampir tidak melebihi $1 miliar AS. $1 miliar AS jelas tidak sebanding dengan perjuangan besar yang dilakukan keluarga Rothschild. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Victoria segera berkata, beritahu Pavel dan minta dia menemukan cara untuk mengetahui berita tersebut. Jika ada keuntungan besar dari petunjuk ini, aku akan mengingatmu sebagai kontribusi pertama. Oliver berlutut dengan satu kaki dalam kegembiraan, mengangkat tangannya, dan berkata, terima kasih Tuan. Victoria berkata lagi, ngomong-ngomong, kemana saja Lon selama beberapa waktu terakhir? Oliver berkata dengan tergesa-gesa kembali kepada Tuhan, Anda meminta Lon untuk berhenti menyelidiki perusahaan Blackwater dan tetap diam selama 3 bulan. Saat itu, dia berada di North Carolina, Amerika Serikat, yang juga merupakan kantor pusat Blackwater Company. Dia diam selama periode ini, tapi posisinya tidak berubah. Victoria mengangguk, karena dia juga berada di Amerika Serikat. Biarkan dia pergi mencari Pavel. Meskipun Pavel berani dan banyak akal, lagi pula dia tidak cukup kuat. Bahkan jika keluarga Rothschild tidak dapat menemukan sesuatu, kukira dia akan mendapat masalah. Jika Lon membantu, peluang menang akan jauh lebih besar. Oliver segera berkata dengan hormat, baiklah, saya akan memberitahu mereka sekarang. Sejak keluarga Poland bertemu Adi di Indonesia, dan Adi meledakkan dirinya dan mati, keluarga Poland tidak pernah kembali ke New York. Dalam panggilan telepon sebelumnya antara Bibi TC dan suaminya Pavel, keluarga Poland dan Tama menyadari bahwa pasti ada yang salah dengan paman ini. Namun karena jarak mereka berjauhan, dan putrinya masih tinggal bersama Pavel di New York, mereka semua memahami satu sama lain secara diam-diam dan tidak saling merusak muka. Identitas publik Pavel saat ini masih menjadi menantu dari keluarga Poland. Apalagi karena keluarga Poland saat ini tidak berada di Amerika.
Dia secara langsung memantapkan dirinya sebagai satu-satunya juru bicara keluarga Poland di Amerika Serikat, yang bisa dianggap sebagai momen popularitas. Namun, Pavel juga tahu betul bahwa keluarga Poland saat ini sedang mengalihkan industri dan fokusnya, dan secara bertahap mentransfer aset Amerika ke Indonesia. Sekalipun kedua pihak tidak putus, jika mereka menunggu 2 atau 3 tahun lagi, dia hampir akan diusir dari kuali keluarga Poland. Yang paling membuatnya tertekan dan Victoria adalah pada saat kritis, keluarga Poland sebenarnya mencapai kerja sama investasi mendalam jangka panjang dengan Indonesia, dan tiba-tiba mendapat dukungan resmi. Sekarang Black Mamba sedang berlangsung. Mereka benar-benar tidak berani melakukan apapun terhadap keluarga Poland. Terlebih lagi, sejak Victoria melarikan diri dari Indonesia terakhir kali, dia telah membuat seluruh Black Mamba dalam keadaan hening, dan tidak pernah berpikir untuk menimbulkan masalah bagi keluarga Poland lagi. Saat ini, Pavel sedang duduk di kantor Nicholas, lelaki tua dari keluarga Poland, di lantai paling atas gedung keluarga. Dia berbaring malas di kursi bos, dengan kaki di atas meja dan cerutu Kuba yang bagus di mulutnya. Selagi dia menikmati cerutunya dengan santai, dia tiba-tiba menerima notifikasi di ponselnya di desktop. Adalah normal jika ponsel menerima pemberitahuan push. Namun pemberitahuan push ini tidak biasa. Karena berita ini, dorongan tersebut secara otomatis dikirim dari perangkat lunak komunikasi Black Mamba. Menerima dorongan berarti organisasi tersebut memanggil. Selama beberapa waktu terakhir, ponsel Pavel belum menerima pesan apapun dari Black Mamba. Bagaimanapun, semua orang diam, dan kantor pusat serta yang lainnya tidak akan menghubunginya. Apalagi, masa diam selama 3 bulan belum berakhir. Dan tiba-tiba dia menerima kabar yang menandakan pasti ada keadaan darurat yang sangat mendesak. Jadi, dia langsung mengklik tombol tersebut. Setelah memasuki perangkat lunak, sebuah kotak prompt muncul di antarmuka perangkat lunak dengan kata Oliver Zack ditampilkan di sana. Jadi dia buru-buru duduk tegak dan mengklik tombol OK di kotak prompt. Perangkat lunak ini segera memunculkan jendela mengambang untuk panggilan video. Oliver berkata di ujung lain video, "Pavel, Tuan punya tugas untukmu." Pavel berkata tanpa berpikir, "Tuan, tolong beritahu saya mendengarkan." Oliver melambaikan tangannya dan berkata, "Aku ingin menanyakan sesuatu terlebih dahulu. Pernahkah kamu mendengar tentang apa yang terjadi antara keluarga Rothschild dan pedagang barang antik?" Pavel berseru. Masalah ini telah menimbulkan keributan besar, dan semua orang di New York dan bahkan Eropa dan Amerika Serikat mengetahuinya. "Tuan, kenapa kamu masih memperhatikan mereka?" Oliver bertanya kepadanya, "Lalu tahukah kamu apa hubungan di antara mereka? Dendam apa yang ada di sana?" Keluarga Rothschild kemungkinan besar sedang mencari sesuatu di rumah pedagang barang antik itu. "Apa kamu tahu apa yang mereka cari?" "Ini." Pavel menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya akan jujur padamu, Tuan. Saya tidak terlalu memperhatikan masalah ini dan saya tidak tahu alasan spesifiknya." Oliver berkata, "Kalau begitu pergilah dan tanyakan. Aktifkan koneksimu, dan temukan petunjuk sebanyak mungkin." Pavel berkata dengan hormat, "Baik Tuan. Jangan khawatir, saya akan mencari cara untuk mengetahuinya sekarang." Oliver berkata dengan dingin, "Lon sudah terbang ke New York, dan akan mendarat di New York dalam 2 jam. Kamu pergi ke bandara untuk menemuinya dan menunggu instruksi selanjutnya." Ketika Pavel mendengar bahwa Lon akan datang, dia merasa sedikit gugup. Dia berpikir dalam hati, dari 4 Earl Agung, pria misterius itu membunuh 3 di antaranya. Mungkin masih ada orang yang menginginkan nyawanya. Jika dia datang ke New York, dia tidak akan bisa membantuku, kan?
Pavel selalu merasa bahwa keempat Earl Agung itu tampaknya cukup lemah. Mereka biasanya mengagumkan dan membujuk. Namun 2 orang meninggal dan 1 orang hilang dalam beberapa bulan. Jika dia bekerja dengan Lon, dia mungkin terlibat dalam kemalangannya. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.